Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis soal bahan bakar utama di balik semua inovasi teknologi pendidikan. Yep, kita lagi ngomongin soal data. Oke, langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin, kamu lagi bikin aplikasi belajar coding. Terus gimana caranya kamu bisa yakin kalau aplikasi itu beneran ngebantu? Data apa yang kamu lihat? Apa dari log aktivitas di LMS? Atau mungkin dari seberapa cepat mereka nyelesain tantangan coding? Nah, disinilah data mulai unjuk gigi. Betul banget. Kita udah nggak bisa lagi main tebak-tebakan. Kalau mau bangun teknologi yang lebih pintar, lebih personal, dan pastinya lebih efektif, kita butuh bukti. Dan bukti itu ya adanya di dalam data yang kita kumpulin. Tapi sebelum kita bisa pakai data, kita harus kenalan dulu sama wujud-wujudnya. Soalnya, data itu ternyata nggak semuanya sama. Yuk kita bedah satu-satu. Gampangnya, data itu ada dua jenis utama. Yang pertama, data kualitatif. Sifatnya deskriptif, biasanya ngejawab pertanyaan kenapa atau gimana. Terus yang kedua, ada data kuantitatif, yang wujudnya angka, bisa kita hitung, dan menjawab pertanyaan berapa banyak. Biar lebih kebayang kita lihat contohnya ya. Hasil transkrip wawancara soal kepuasan dosen pakai sistem baru, itu data kualitatif. Sementara, skor ujian mahasiswa atau waktu yang dibutuhin buat nyelesain satu tantangan coding, nah itu jelas banget data kuantitatif. Dua-duanya ini penting banget biar kita dapat gambaran yang lengkap. Oke, sekarang kita lihat dari sisi kerapiannya. Ada yang namanya data terstruktur, yang super rapi dan keorganisir. Persis kayak data di tabel database SQL. Lawannya ada data tidak terstruktur, yang bentuknya lebih acak dan bebas. Nah, ini konsep yang krusial banget, apalagi buat anak-anak PTI yang sehari-hari berurusan sama database. Seperti yang kita lihat di sini, definisinya jelas banget. Data terstruktur itu punya skema yang pasti, jadi gampang banget buat diolah sama mesin. Sebaliknya, data tidak terstruktur itu nggak punya model yang baku, jadi buat ngolahnya butuh usaha dan teknik yang lebih. Contohnya di dunia pendidikan, wah banyak banget. Transkrip wawancara yang tadi, rekaman video dosen ngajar, file audio, bahkan file RPP dalam format PDF, itu semua masuknya data tidak terstruktur. Isinya berharga banget, tapi formatnya macam-macam. Oke, kita udah tahu wujudnya. Sekarang gimana cara ngukurnya? Coba bayangin kita punya 4 jenis penggaris yang beda-beda. Tiap penggaris ini punya fungsi spesifik buat ngukur jenis data yang beda juga. Penggaris pertama dan yang paling dasar itu skala nominal. Di sini, angka itu cuma sekedar label. Nggak ada urutan, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Fungsinya murni cuma buat ngebedain kategori aja. Contoh klasiknya, ya ini, jenis sistem operasi. Kita bisa kasih kode, 1 buat Windows, 2 buat macOS, dan 3 buat Linux. Tapi ingat, angka 3 di sini bukan berarti Linux lebih bagus dari Windows yang kodenya 1. Itu cuma penanda doang. Kita naik level dikit ke skala ordinal. Di sini, urutan atau peringkat itu jadi penting. Ada tingkatan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Tapi, nah ini kuncinya, jarak antar tingkatannya itu nggak bisa kita pastiin sama. Contoh, ini ngejelasin dengan pas banget. Tingkat kepuasan pengguna sangat puas dikasih skor 5. Puas, skor 4, dan seterusnya. Kita tahu kalau 5 itu lebih tinggi dari 4. Tapi kita nggak bisa bilang kalau jarak kepuasan dari sangat puas ke puas itu sama persis dengan jarak dari puas ke cukup puas. Belum tentu. Lanjut, skala interval. Skala ini lebih canggih lagi. Dia punya urutan dan jarak antar nilainya itu konsisten dan punya makna. Cuma, dia nggak punya yang namanya titik nol mutlak. Maksudnya, nilai nol di sini bukan berarti nggak ada sama sekali. Contohnya, suhu ruang server dalam Celsius. Jarak dari 20 ke 25 derajat itu kan sama ya dengan jarak dari 25 ke 30 derajat. Tapi, suhu 0 derajat Celsius itu bukan berarti sama sekali nggak ada hawa panas kan? Itu cuma sebuah titik aja di dalam skala itu. Dan inilah dia skala yang paling lengkap dan paling powerful, skala rasio. Dia punya semua kelebihan skala interval plus satu fitur super penting, titik nol yang absolut. Jadi, nol di sini artinya benar-benar nggak ada, kosong. Contoh yang relevan banget buat kita, durasi ngerjain ujian coding. Kalau ada mahasiswa catatannya 0 menit, itu artinya dia beneran nggak ngerjain sama sekali. Nolnya punya arti mutlak. Nah, ini yang bikin kita bisa ngelakuin perbandingan. Misalnya, mahasiswa A ngerjainnya 2 kali lebih cepat dari mahasiswa B. Keren kan? Terus, ngapain sih kita pusing-pusing mikirin semua skala ini? Jawabannya simpel, karena skala pengukuran inilah yang bakal nentuin alat analisis statistik apa yang boleh dan nggak boleh kita pakai. Salah pilih alat, kesimpulannya bisa fatal. Nah, ini dia intinya.
Tabel ini bisa kita anggap kayak contekan super penting yang nyambungin semua yang udah kita bahas. Tiap skala itu punya pasangan teknik analisisnya sendiri-sendiri. Coba perhatiin skala nominal. Karena datanya cuma label kategori, kan nggak mungkin kita cari nilai rata-ratanya. Analisis yang paling masuk akal ya cuma nyari kategori mana yang paling sering muncul atau modus, terus ditampilin di tabel frekuensi. Sekarang coba bandingin sama skala interval dan rasio. Karena angkanya punya jarak yang jelas dan bahkan titik nol yang mutlak, kita bisa ngelakuin analisis yang jauh lebih dalam. Kita bisa hitung rata-rata atau mean, standar deviasi, dan macam-macam lagi. Disinilah insight yang sebenarnya bisa kita gali. Jadi, kesimpulannya apa nih? Semuanya itu mengerucut ke satu prinsip. Kalau mau bangun teknologi pendidikan yang benar-benar cerdas dan jadi solusi, kita harus mulai dari pemahaman data yang akurat dan benar. Nah, ini dia peta perjalanannya. Pertama, kita kumpulin data. Terus kita klasifikasiin wujud sama strukturnya. Abis itu, kita tentuin penggaris atau skala ukur yang pas. Baru dari situ, kita bisa milih analisis statistik yang benar. Yang akhirnya jadi pondasi buat ngembangin teknologi yang beneran nyasar ke target. Dengan semua pemahaman ini, kamu sekarang punya kerangka kerja buat ngubah data mentah jadi sebuah inovasi. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu. Data apa nih yang bakal kamu kumpulin, ukur, dan analisis buat proyek keren kamu selanjutnya?